Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabligh Akbar Ustadz Haji Muhammad Shauki, putra almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, dalam rangka MTQ ke-29 Kapuas Hulu di Kecamatan Barohilir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkanya mengecil lagi hingga tidak lebih dari 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Ada pertanyaan, Syauki, kenapa? Memangnya kenapa kita harus baca Al-Quran secara tartil, Syauki? Memang arti tartil itu apa, Syauki? Arti tartil itu secara terjemahan adalah perlahan-lahan. Tapi kalau dalam ilmu Quran arti tartil itu apa? Tes. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, kalau secara ilmu Quran arti tartil itu apa? Tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Memangnya kenapa, Syauki? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil, tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Itu yang pertama. Perintah membaca Al-Quran secara tartil langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil? Yang kedua, bicara bahasa yang tertulis dalam Al-Quran 90% lebih merupakan bahasa Arab. Betul apa betul? Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, salah pengucapan saja bisa mengakibatkan salah pengartian. Contoh yang sering saya sampaikan. Nama saya yang diberikan orang tua saya, Rahmatul Abrar Jainuddin MZ, adalah Syauti. Terdiri dari huruf Shin, Waw, Qaf, dan Ya. Yang kalau tepat penggunaan penyebutan nama saya mempunyai arti kerinduan. Aku main drone tu. Tapi ketika ada yang memanggil saya dengan nama Sauti dengan huruf Shin, bukan Shin, sudah berbeda artinya nama saya. Apa? Pasar. Jauh berbeda, Pak. Okey. Turun sikit deh. Pun ketika ada orang yang memanggil saya dengan sebutan Syauki menggunakan huruf kaf, beda lagi artinya. Apa? Duri. Tuh. Hampir sama, beda huruf, beda arti. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, kita salah harokat saja bisa mengakibatkan salah arti juga. Dalam Al-Quran, salah harokat bisa mengakibatkan salah arti. Contoh, kalimat mu'adzabina dengan mu'adzibina itu jauh beda. Kalau mu'adzabina orang-orang yang diazab, tapi kalau mu'adzibina orang-orang yang terazab. Tuh, sudah jauh. Bayangkan, banyak dari kita, maaf, ini seringkali kita kena nih Bapak Ibu. Ketika sholat, duduk tasbih, ya, itu kan kita membaca syahadat, betul apa betul? Banyak dari kita yang ketika membaca syahadat masih membacanya bukan asyhadu. Kenapa? Bapak Ibu, maaf, kalimat asyhadu dengan asyhadu itu jauh berbeda. Kalau benar asyhadu artinya saya bersaksi. Tapi ketika Bapak Ibu dientengin bacaannya menjadi asyhadu,
itu mempunyai arti siapa? Itu jauh. Ayo, maaf Bapak Ibu. Berapa banyak kita di sini yang ketika berduduk tasyahud membacanya itu asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu yang kita baca. Inilah pentingnya. Kenapa kita membaca Al-Quran secara tartil? Makanya saya bangga saya bisa hadir di MTQ di Kapuas Hulu ini. Ini dengan cara menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi ingat, Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca dengan indah, tapi dipahami pula makna dan isi dari Al-Quran itu sendiri. Hanya 30% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, dari 30% ini Bapak Ibu sekalian, angkanya menurut guru kami mengecil lagi hingga tidak lebih dari 14% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu mengambil hukum ayat Quran melalui ilmu-ilmunya, baik ilmu tafsir, ilmu hadis maupun ilmu alat. Untuk Bapak Ibu yang pernah menikmati indahnya pesantren, insya Allah masih ingat dalam ilmu alat saja masih terdiri dari beberapa cabang lagi, antara lain nahwu, sorof, mantik, bayan, dan balaghah. Oke. Apa Bu? Susah harus pakai ilmu-ilmu. Sekarang ini zaman sudah semakin maju. Kementerian Agama mengeluarkan terjemahan Al-Quran beserta terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi sekarang yang namanya teknologi bernama internet. Jadi kenapa kita mesti harus buka ilmu lagi, Saudi? Bukankah tinggal baca saja? Baik, Bapak Ibu, saya pengen ajak bicara sedikit. Kalau hanya sebatas memahami arti dari ayat yang kita baca, maka terjemahan Al-Quran silahkan dipelajari. Tapi kalau mau coba-coba mengambil hukum dari ayat yang kita baca cuma berdasarkan terjemahan saja, saya khawatir nanti kita di Embalo ini Pak akan terkena yang dalam hadis Nabi bersabda dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Saudi, kamu ini sembarangan saja Saudi. Kenapa memangnya?